Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa kabar anak-anak? Selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran kita ini. Baiklah anak-anak Ustadz, coba antum perhatikan ya, hendaknya semakin hari Ustadz harapkan anak-anak Ustadz ini ya semakin baik dalam belajar, semakin tertib. Bukan kita ini di sekolah diberikan waktu untuk bertatap muka, malah antum membuat kerusuhan di dalam kelas. Jadi anak-anak Ustadz yang memang belum siap untuk menerima pembelajaran secara tatap muka, sambil antum bisa Ustadz rekomendasikan nanti untuk daring saja. Ya. Gunanya antum datang kemari agar pembelajaran itu bisa lebih antum pahamkan. Bukan memindahkan permainan antum yang di rumah itu ke dalam kelas. Ya, nah itu anak-anak Ustadz harus pahami. Banyak sekarang anak-anak Ustadz yang sudah nggak tahu lagi dia. Mana yang belajar, mana yang enggak. Mana yang bercanda, mana yang enggak. Hidup itu udah sama aja diratakannya. Coba tengok itu. Posisi duduk pun sudah tak tahu lagi yang mana yang baik, mana yang enggak. Yang lucunya ketika kita membuat kesalahan, kita tertawa. Seolah-olah itu biasa aja. Ah, itulah sekarang. Seolah-olah kesalahan itu sebuah lucu-lucuan. Nah, ini dah pergeseran nilai ini. Ya. Ada. Itu harus antum pahamkan. Kenapa antum disekolahkan? Ana biar jadi orang kaya, Ustaz. Biar ana jadi, bukan itu. Antum tuh sekolah yang pertama biar antum bisa jadi manusia yang beradab. Ya kan? Ya. Coba antum nggak sekolah, coba antum lihat. Kalau ada teman-teman antum tuh yang nggak sekolah, ya, adab sopan santunnya pasti karena nggak pernah belajar. Kita ini sudah kelas 9. Ya, nggak terasa. Tapi memang kita lebih banyak ya dipengaruhi oleh teman-teman dunia luar lingkungan sekolah selama 2 tahun terakhir ini, ya kan? Sehingga guru-guru jarang memberikan nasihat secara langsung. Ya, jadi antum kira itu tentunya berbeda ketika antum belajar tatap muka sama guru antum sama yang online. Ya. Karena belajar itu langsung bertemu sama gurunya, itu yang terbaik. Nah, sekarang antum ini sudah tempuh jalan yang terbaik. Tinggal antum mau menjadi yang terbaik atau tidak. Tapi anak-anak Ustadz ya, pekan lalu kita sudah masuk ke kelistrikan. Ya, tetapi sebelum ini, tentunya anak-anak Ustadz, hari ini terjadwal kita praktek. Ya, praktek yang ada di bab pertama, yaitu mengenai kerajinan bahan keras. Ya, jadi sebenarnya ini menunjukkan kita belum siap untuk belajar. Kenapa? Yang membawa hari ini cuman si Fahri. Mana Fahri punya antum? Kan? Itulah. Coba Pak Mari, Fahri. Yang lain ada yang bawa? Ada. Masya Allah ya. Oke, pinjam Ustaz ya. Nah, jadi antum perhatikan
Yang Ustadz suruh itu antum bawa botol seperti ini. Insya Allah ini akan antum lihat lagi di video pembelajaran hari ini, agar mungkin penyakit lupa antum tuh bisa dihilangkan secepatnya. Ya. Jadi bagi anak-anak Ustadz yang belum membawa, ya, Masya Allah, hari ini cuman si Fahri yang bawa. Berarti apa? Kita harusnya sudah maju ke depan, tapi antum tarik dia mundur ke belakang. Kenapa? Karena antum tak membawa peralatan, gak mungkin dia praktek sendiri, antum yang gak praktek merdeka. Ya. Ada yang mau ditanyakan tentang botol ini? Terlalu sulit untuk didapatkan, ataupun mungkin harganya yang sangat mahal sehingga anak nggak bisa bawa. Tapi jawab dengan jujur. Jangan, Ustaz, ini harganya mahal sekali, Ustaz, tapi belum pernah mengecek, ataupun belum pernah. Pada pelajaran yang lalu Ustaz udah bilang ini tuh nggak perlu antum jalan aja dari sekolah kita ini sampai ke rumah antum, mungkin entah berapa biji antum bisa dapatkan ini, ya. Mungkin udah bisa berapa biji. Asal antum mau lihat-lihat di lubang sampah orang. Iya, ini kan nggak didapatkan dengan beli seperti ini, nggak ada, ya. Maksudnya beli baru nggak ada. Paling bekas-bekasnya ini, ya. Dan Ustadz bilang, andaikan saja antum nggak bisa mendapatkan ini, antum cari aja gelas yang besar di rumah antum. Itu yang kita gunakan sebagai. Dah. Ustaz rasa itu tidak ada lagi halangan dan rintangan, bukan sesuatu yang sulit, ya kan? Nah, ini Ustaz sangat mengapresiasi sekali si Fahri, ya, hari ini, ya, antum nggak akan sia-sia antum membawa hari ini. Ustaz, sia-sia Ustaz, anak bawa, orang ini nggak bawa, nggak jadi praktek. Tetap ada penilaian buat antum. Besok nggak ada pelajaran Ustaz. Ya, jadi seperti itu ya, anak-anak Ustaz, bisa ya untuk pekan depan ya. Apa yang nggak ada yang belum dapat informasi? Biasanya si Daniel antum selalu terdepan. Apa masalah Daniel? Nggak dapat informasi, ataupun memang sulit didapat, males sekali Ustaz bawanya, takut pecah di jalan, antum gojekan. Nah, lupa. Oke. Ya ada lah. Kalau nggak ada, biasanya antum minum apa antum kalau lebaran? Kalau nggak minum kayak ginian. Iya. Rajan? Tapi banyak ya. Antum nggak mesti kayak gini ya. Misalnya, Ustaz, ana mau yang warna hitam, Ustaz. Boleh. Nggak mesti yang kan hijau boleh. Iya. Ya. Tapi Ustaz harapkan antum jangan yang banyak teksturnya. Nanti antum merepotkan diri antum, nanti membuat apanya. Ini kan kayak ini ada tulisannya Waknia gitu. Enggak. Perhatikan, udah ya, nggak ada masalah ya. Semua ya, insya Allah pekan depan ya. Ini udah kita tunda ini. Ya berarti pekan depannya lagi lah. Ingat untuk mempersingkat antum ini ya. Nanti ini karena ini harusnya kita sudah mulai, antum beri motif ya. Beri motif. Misalnya antum pakai spidol di rumah aja. Jadi kemarin itu kita tinggal ngecat aja. Karena waktu kita harusnya hari ini ngasih motifnya. Karena antum nggak, misalnya ini antum buat gambarnya dulu pakai spidol. Ya kan? Nah, seperti ini. Ya kan? Ya, dibuat seperti ini. Kemudian di sini lagi biar ya buatlah desainnya yang menarik dan nggak membosankan. Jangan kita motonya nah misalnya seperti ini kan. Ya, nanti baru kita entah antum mau buat ornamen apa lagi di sini silahkan. Entah tulis di sini namanya nih Fahri. Ya kan? Nah, gunakan pakai spidol aja. Nanti kalau misalnya ini enggak apa, baru kita ya misalnya ini antum mau buat hiasan seperti ini antum nanti mau catnya sampai di sini, Ustaz, misalnya. Ya. Ya ini kan bisa dihapus nanti. Ya, boleh. Nah, jadi antum
hias dulu, baru nanti kita setelah kita hias seperti ini, ya, baru nanti kita cat dia. Bentuk hiasnya terserah antum mau buat apa. Karena mau pemandangan cat, pemandangan Danau Toba, masya Allah. Ya muat lah, dibuat kecil, jangan antum buat sebesar Danau Toba yang nggak muat masuk kemari. Ya, ada lagi yang bertanyakan kira-kira? Di chat langsung jangan. Kenapa? Antum itu bukan seorang yang profesional. Iya kan? Iya, maksud bukan ini, bukan Ustadz, maksudnya apa? Kita kan baru pertama ini, ya kan? Untuk mengatasi kesalahan, ya itu kita buat sketsanya dulu. Kalaupun salah di sketsa, kita bisa hapus. Jangan udah terjun payung, rupanya lupa bawa payung. Ya kan? Lupa bawa parasutnya. Oh, iya, aduh lupa rupanya. Iya. Udah nggak ada lagi. Kita harus bisa mengukur kemampuan kita, ya kan? Baik, sampai sini paham anak-anak Ustadz? Ya, Ustadz harapkan ini nggak ada jadi masalah dan jangan buat-buat masalah. Nah, ya, iya. Karena begini anak-anak Ustadz, itu prinsipnya kalau misalnya antum, ini kita ada kerjaan kan, buat ini. Ternyata yang bawa cuma si Fahri, yang nggak ada bawa itu nggak ada kerjaan. Akhirnya apa? Ngerjain orang. Iya. Salah satu buktinya ini kan tadi udah sempat hilang. Karena yang ngambil itu nggak ada bawa. Akhirnya, ya. Akhirnya untuk mengatasi nggak ada kerjaan dia ngerjain orang. Betul apa? Betul itu. Iya, jadi seperti itu. Ya, jangan sampai kita nggak ada kerjaan. Itulah intinya. Kalau kita nggak ada kerjaan, pasti kita ngerjain orang. Ya, baik. Sampai di sini nggak ada. Sekarang kita masuk ke bab 2. Silakan, antum Ustadz yakin nggak punya buku cetak. Jadi antum boleh, ya, buka buku catatan antum. Ingat, ilmu itu diikat dengan ditulis, dicatat, ya. Nah, jadi materi kita adalah tentang prinsip listrikan, ya, listrik rumah tangga. Semalam udah Ustaz jelaskan? Udah? Udah? Belum? Maksa, ya. Sepertinya udah ini. Tapi kalau antum bilang belum, ya udahlah, belum aja. Ini bagi teror lagi. 20 tadi ini bagi tadi ada teror lagi. Siapa yang apa? Tahu. Pagi itu terlambat sore. Oh, ya teror. Oke, anak-anak Ustadz perhatikan, ya, prinsip listrik dan sistem kelistrikan rumah tangga. Jadi anak-anak Ustadz, ini adalah hal-hal yang sangat dekat dengan kita dalam keseharian kita, ya kan? Kita belajar juga sangat membutuhkan, ya, listrik ini, instalasinya, perlu kan? Nggak tiba-tiba dari tiang itu langsung masuk kemari, nggak kan? Dari tiang listrik pinggir jalan itu, Ustaz mau belajar, ya saya lakukan laptop, tarik kabel dari sana. Nah, tiba-tiba ada gosong ya satu kelas. Ya kan, itu instalasinya, ya kan, perlunya ada itunya, ya. Jadi hal ini juga perlu antum pahami. Walaupun antum nanti nggak jadi tukang listrik, minimal kalau umi antum, Rajan tolong panjatkan itu bola lampu ganti. Nah, bisa harusnya, ya kan. Rasa nih kena masih udah ganti.
Masalahnya Ustadz pernah lihat orang kayak gini. Oh iya. Iya. Misalnya si Pasya suruh, Pasya nih, TV kita baru kena sambar petir nih. Ya kan? Umi nggak mau tahu, pokoknya ini harus hidup nih. Umi mau nonton sinetron. Nggak ya? Iya, nggak masalah ya kan? Dibelikannya ya TV baru. Jadi seperti itu. Nggak, minimal kita tahu lah. Kita tahu bagaimana, misalnya, coba Ustadz bilang, Ustadz nih pengen nih kabel listrik ini, ya kabel listrik ini sampai ke kantor Ustadz tuh. Ya kan? Bisa ya masangnya? Bisa? Kak Pandi. Karena Ustadz pernah praktek dulu di kelas 12. Ya Ustadz suruh kita buat lampu hias nih. Lampu hias. Jadi pasang. Ustadz colok kan, mati semua lampu satu sekolah kita. Ya kan? Karena apa? Karena dia tuh sebenarnya sepele kelihatannya ya kan? Tapi listrik ini harus kita pahami. Ya, listrik itu mempunyai dua kakinya ya, dua. Ya. Jadi ini anak-anak Ustadz perlu antum pahami. Ada dua muatan listrik ya. Ya, dari listrik ini ya ada dua muatan yang disebut positif dan negatif. Ya, ini muatan listriknya. Jadi ada positif negatif. Makanya kalau antum perhatikan colokan-colokan ini ada dua kakinya, ya, dua positif dan negatif. Kalau ini satu patah, antum colokan nggak akan hidup, ya kan? Ada yang tiga, ya. Biasanya kalau antum pergi ke Malaysia, ya, pergi ke Malaysia, antum kalau, waduh, mau ngecas HP nih, nggak bisa charger antum. Di Batam, pengalaman si Pasya di Batam. Kenapa di Batam? Colokannya gitu ya, tiga, ya. Sama kayak misalnya nih, Ustadz juga punya nih, ya. Kita contohkan. Bukan. Ini bukan sombong. Ini contohnya ya kan. Ini punya orang Indonesia. Tapi ininya enggak. Jadi ada adapternya ya. Nih kayak gini. Kalau ini kita colok-colokan di kita instalasi listrik kita mana bisa masuk? Iya. Mau antum paksa pun nggak masuk nih. Ya. Yang ada rusak ininya, patah. Itulah kan. Antum suka kali buat masalah. Ya. Coba sampai sini paham ya. Kemudian ya ada dua juga jenis arusnya ya. Itu disebut dengan AC dan arus DC. Ya kan? AC. Pernah dengar? Ya. AC ini arus listrik searah arus listrik bolak-balik ya. Arus listrik bolak-balik. Ya kan? Jadi ada arus listrik bolak-balik, ada yang searah. Antum bisa lihat ya kalau antum beli batu baterai itu, baterai ada nggak? Batu baterai? Ada yang bawa? Nggak, saya cari dulu ya. Hah? Nggak, mudah-mudah. Ya. Oh, ternyata nggak ada. Yang ada ini. Jadi kalau misalnya contohnya itu sering tuh kita lihat di baterai. Oh, nggak ada jam juga di sini. Ada. Boleh kita ambil tuh. Nanti ini kelas siapa nih?
Enggak, maksudnya wali kelasnya siapa? Hah? Salah ya? Bentar ya. Ya, jadi anak-anak Ustadz yang kita gunakan untuk instalasi dalam rumah kita ini yaitu menggunakan arus AC. Ya, arus bolak-balik ya. Kemudian kalau antum lihat di laptop ini ya, atau itu menggunakan arus DC ya. Handphone antum misalnya ya. Antum kok ketawa? Pakai promosi? Namanya? Hah? Nah, jadi kalau kita di sini ya, kita di rumah itu biasanya pakai arus AC. Jadi antum hati-hati kalau menggunakan arus ini ya. Walaupun di depan itu sudah ada pengamannya. Kalau biasanya kalau di rumah itu, kalau antum lagi ada hubungan pendek, misalnya antum nyolokin ke setrum tuh listrik langsung balik tuh. Ya, langsung balik dia, langsung mati dia. Ya. Tapi ada juga yang itunya udah nggak berfungsi, hati-hati antum. Karena ini arusnya tinggi, ya. Tinggi. Beda kalau kamu tuh pakai sudah colokin handphone, pakai adapter yang arusnya lemah, ya antum nggak apa-apa. Atau aki-aki mobil gitu kan? Pernah kesetrum aki mobil? Nggak pernah. Mainannya apa antum ini? Reket nyamuk ya. Reket nyamuk itu harus kecil, tapi dia bisa diubahnya jadi ini ya. Sama kayak antum pernah dari baterai dia, tapi yang dulu zaman Ustadz masih beberapa tahun yang lalu lah, itu ada tren tuh yang dari baterai tapi untuk nyetrum orang itu apa namanya? Ya ada lampunya, iya. Nah itu kan dari arus lemah sebenarnya, tapi dia bisa diubah menjadi bisa sampai pingsan kita kan? Nah itu dulu tren, sekarang udah nggak tahu, entah masih ada lagi entah nggak itu jual. Masih ada? Iya. Ripaldi, antum koleksi? Ya itu ya anak-anak saya. Nah jadi kalau antum perhatikan dalam instalasi rumah itu, antum perhatikan juga ya, jangan antum sembarangan megang-megangnya ya. Biasanya kabel ini arus positif ini ya. Arus positif ini biasanya diberi dengan kabel warna merah. Ya. Kemudian ada yang ini biasanya hitam ya. Hitam. Jadi kalau misalnya antum pernah buka baterai sepeda motor lah, masa mobil, sepeda motor ada baterainya ya? Ada. Jadi antum buka akinya itu perhatikan. Kalau yang merah, walaupun tandanya udah nggak ada lagi baterainya, perhatikan, ya. Oh baterai biasanya ada ya, pas tanda positif negatifnya ada ya. Ya. Kalaupun antum nggak tahu, oh ini yang mana nih ya positif negatifnya? Biasa kan anak sekarang bisa bongkar, masa nggak pandai? Iya. Ya, nah, itu bisa antum kasih tanda warna merah itu untuk yang positif ya. Baik ya anak-anak Ustadz ya. Nah ini sekarang anak-anak Ustadz kita ini masuk ke sumbernya ya. Sumber jadi pembangkit listrik itu boleh antum catat. Ya, pembangkit listrik adalah suatu alat yang dapat membangkitkan atau memproduksi listrik. Oh ya, ngebut ya. Ya, pembangkit listrik adalah suatu alat. Ya. Pembangkit listrik adalah suatu alat. Suatu alat yang dapat membangkitkan dan memproduksi tegangan listrik, ya. Dan
memproduksi tenaga listrik. ya, dapat memproduksi tegangan listrik dengan cara mengubah satu energi tertentu ya, dengan cara mengubah suatu energi tertentu menjadi energi listrik ya. Menjadi energi listrik. Contohnya apa tuh? Air ya. Jadi air itu namanya apa tuh? PL ya, ya kan? Betul. PLTA itu tenaga air apa tenaga angin? Angin. Angin apa air? Angin. Air apa angin? Angin. Ya. Kalau PLTA itu adalah pembangkit listrik tenaga air. Ya. Jadi mengubah apa nih? Mengubah energi air menjadi kayak mana lah caranya kira-kira? Masya Allah, nggak sia-sia memang Sinalan ini naik sepeda kemana-mana. Nggak ada nggak nyampe. Hah? Bonceng lah si Samil. Kan bisa sakit banget. Kalau tanjakan suruh turun. Ya, jadi itu ya, PLTA ya, tenaga air. Jadi biasanya itu di daerah-daerah terjun ya. Ya, misalnya kalau di sini di mana tuh? Wih, di mana tuh? Kalau berenang kan? Ini nggak nyambung ini daerah mulai. Sungai Bakar kan? Orang mainnya aja main paret kok. Ya, jadi itu ya. Jadi itu contohnya tenaga air ya. Jadi mengandalkan energi potensial air ya, diubah menjadi energi listrik. Biasanya tuh ada turbinnya itu ya. Nanti kita contohkan lah. Kalau kita buat di sini itu harus ada inilah, ya. Air apa yang mau kita buat daerah kita nih potensinya? Di apa? Sungai Mercy. Ya kan? Antum lihat nggak tuh di Mercy itu ada pembangkit listrik nggak itu? Tenaga apa tuh? Ya itu bisa. Itu tenaga surya apa tenaga angin? Yang ada kincir anginnya itu. Tapi itu cuman hiasan aja ya. Biar kayak di Holland. Apa ini? Asli Pak. Nah, kalau di Sumatera itu PLTA Sigura-gura, tahu ya? Pernah ke sana? Iya. Emang jujur itu menyakitkan. Antum nggak nampak? Antum baru nih ya? Ih, nggak pernah jumpa ya? Nggak pernah tatap muka ya? Hah? Siapa itu namanya? Iya ya. Ya, namanya kita sudah bertahun-tahun. Oke, berikutnya adalah PLTU. PLTU itu apa? Kan? Iya, tenaga uap ya. Jadi uap ini ya yang digunakan, kalau tadi kan air yang digunakan untuk memutar turbin. Jadi turbin itu nanti menghasilkan listrik ya. Kemudian kalau ini PLTU ya, memutarkan turbin tapi dari uap.
Ya, uap itu. Tenaga uap. Kalau di daerah kita kayaknya nggak ada ini PLTU ya. Di daerah Sumatera ini. Ya. Udah nggak ini lagi. Teknologinya nggak sampai sana. Cuma main air aja lah. Ya kata potensi alamnya kan sini banyak ya. Air. Nah, ini contohnya PLTU di Semarang ada nih. Semarang, Jawa Tengah. Kemudian di Banten juga ada. Nah, ini yang sedang berkembang ini mungkin negara kita belum sampai di sini ya. PLTN namanya. PLTN ini adalah pembangkit listrik tenaga nuklir. Ya. Ya. Pembangkit angin air kenapa sedih sebelah sedih wah ulah kampung PLT kan ada satu Ambil CL bener. iya. Minta dicabi deh. PLTN pembangkit listrik tenaga nuklir PLN kan kita pernah dengar kata-kata nuklir ya. Kayaknya apa tuh kalau kita dengar kata nuklir itu terbayang sama kita? Yang terbayang oleh kita meledak aja gitu. Ya. Bom gitu ya. Jadi ini di Indonesia mungkin belum ya nuklir nih ya. Ya nggak apa-apa. Cita-cita itu memang harus tinggi. Ya. Ya, jadi ya kalau antum nanti ya siapa tahu memang nanti jangan begitu. Kalau kita mendoakan teman kita dengan kebaikan, kalau nggak terjadi sama teman kita, datang ke kita. Tapi kalau kita doakan keburukan bagi teman kita, nggak jadi sama dia, sama kita lah kenanya. Iya. Jadi harapan kita itu tulus kita sama teman kita. Mudah-mudahan antum nanti menjadi orang yang ya kan? Itu anak-anak Ustadz ya. Ini kalau kita bicara tentang nuklir ini, waduh kita dah berpandangan ya. Ada yang bilang, wah ini meledak nih Ustadz, meledak nih. Ini radiasi nih Ustadz, ya kan? Radiasi. Pokoknya gawat lah pokoknya, ya kan? Korea Utara. Gitu. Ini nggak ada kerjaan. Udah tahu kita kan? Nanti kita suruh dia pulang terakhir dia nanti. apalagi Tapi anak-anak Ustaz ya. Kemudian setelah PLTN maksud Ustaz ya, PLTB. Ya ini dah PLTB apa? pembangkit listrik tenaga PLTB. Iya, batu bara tapi ya. Ya pembangkit listrik batu bata listrik tenaga PLTS ada batu bara. Ya ini mungkin sudah mulai ditinggalkan ya batu bara iya Kak. karena mungkin ada
Ya. Bahan bakarnya yang terbatas, ya. Dan LTM ada tak? Tenaga manusia. Ada muak. Buat bangunan rumah. Ada selalu. Buat masjid. Buat masjid ya. Ya, menghasilkan listrik nggak? Ini kan kita yang bicara tentang listrik ini. Mana pikiran dia? Ya, misalnya antum buat yuk kita nih sekolah kita mati lampu, kita mau buat nih pembangkit listrik tenaga manusia. Antum putar turbinnya pakai yuk, keliling kita yuk. Oh, mutar. Bisa gantian 5 menit sekali ganti. Pokoknya apa? Batu bara itu seperti fosil-fosil itu ya anak-anak saya. Fosil-fosil ditambang ya. Tentunya. Jadi itu dia sebenarnya dibakar untuk mendidihkan uap seperti tenaga uap juga, tapi dari batu bara ya. Kemudian PLTS, ini sedang dikembangkan di berbagai negara ya, tenaga surya. Ya, tenaga surya. Bahkan kalau antum perhatikan rumah-rumah yang besar itu, antum lihat tuh ada panel-panel, nah panel suryanya. Ada. Oh, tengok nih. Antum kalau kota Medan ini tanya Nahlan. Ya. Ya, Ustadz nggak gitu aja kerjaan Ustadz. Banyak kerjaannya, bukan jalan-jalan aja ya kan. Kalau Nahlan kan mesti berjiwa petualangnya tinggi. Ya. Ya. Biasa. Oke. Sampai di sini anak-anak Ustadz ya. Jadi batu bara kemudian surya, panel surya. Jadi sekarang pun anak-anak Ustadz ya, teknologi ini sangat dikembangkan sekali. Bahkan sekarang antum Ustadz pernah juga tuh beli, tapi mungkin karena kualitasnya yang rendah, entah KW 10 atau berapa. Ustadz korban iklan. Ya, asal lihat ada di toko online nih, power bank tenaga surya. Ustadz beli. Ya, memang bisa berfungsi, tapi nggak maksimal. Ya, mungkin karena yang apa ya, KW berapa gitu yang Ustadz beli. Ya, jadi seperti itu. Nah, sekarang jadi kita bahkan di rumah-rumah ya. Ya, Mil ya. Nah. Oke, baiklah anak-anak Ustadz, itu kira-kira yang hari ini Ustadz sampaikan. Ya, mudah-mudahan pekan depan kita bisa lebih semangat lagi untuk praktek ya, bahan-bahan antum siapkan untuk diam dulu Samil. Jadi untuk bahan-bahan antum bisa nanti catnya kongsi ya anak-anak Ustadz ya. Udah ada kelompok-kelompoknya? Nah, antum bagi sekarang. Boleh 1 orang 6 orang boleh. Boleh. Yang boleh dikongsikan hanya catnya saja. Botolnya bawa masing-masing. Kuasnya bawa masing-masing. Ya. Ya. Nah. Oke. Kalau saat anak berdua aja, saat orang tuh payah, boleh. Saat boleh. Saat anak mau bertiga boleh. Saat anak sendiri start boleh. Yang jelas. Jangan menzolimi teman kita. Iya, nanti takut Ustadz gini. Udah tahu kawan kita ada punya Ustadz, anak kelompok dia aja lah. Baik anak-anak Ustadz, ya mungkin ini saja yang dapat Ustadz sampaikan. Mudah-mudahan apa yang Ustadz sampaikan dapat menjadi ilmu yang bermanfaat dan menambah wawasan antum. Ustadz tutup dengan subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.